saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Yang saya hormati, Akang Teteh, teman-teman, serta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena rahmat, hidayah, serta inayahnya, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka kajian tafsir Tarbawi. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah suri tauladan kita, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, saya Fadilah Sukmawati Tanjung sebagai pembawa acara pada kajian tafsir Tarbawi kali ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga pematerian dan tanya jawab, dan yang terakhir doa dan penutup. Baik, memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara kajian tafsir Tarbawi dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah dapat menambah semangat dan kesiapan kita untuk mengikuti acara kajian tafsir Tarbawi pada pagi hari ini. Nah, acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kang Ahmad Gias Setiawan. Apakah Saudara Giat sudah ada di room Zoom? Sudah ada. Ya, baik. Baik, langsung saja kepada Saudara Giat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Giats yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dapat menambah keimanan bagi kita semua, baik yang membaca maupun yang mendengarkan. Amin, Allahumma amin. Untuk acara selanjutnya yakni sesi pematerian yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Aam Abdus Salam MPD dan nantinya akan dipimpin oleh moderator luar biasa kita yakni Bapak Ahmad Fakihuddin SPD MPD. Sebelum itu ingin memberitahukan bahwa Bapak Cucu hari ini tidak bisa masuk dulu ya karena ada halangan tetangganya yang ada yang meninggal gitu ya. Jadi untuk hari ini moderator bersama di hari ini kajian tafsir Karbawi dimoderatori oleh Bapak Ahmad Fakihuddin. Baik, langsung saja kepada Bapak Fakih, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Fadila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih menikmati santap sahur, kita masih menikmati salat subuh, dan insya Allah kita lanjutkan dengan menuntut ilmu bersama panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para ustadz, para kiai, yang kami hormati para guru besar, kepada para bapak ibu dosen, dan kepada para jamaah sekalian. Insya Allah kita awali kajian kita dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa menunggu waktu lagi, kita akan langsung saja insya Allah untuk kajian pada pagi hari ini. Pak Kiai akan membahas terkait dengan urgensi tazkiyatun nafs dalam proses pendidikan. Alhamdulillah Pak Kiai juga sudah hadir di room. Kepada Pak Kiai kami persilahkan. Mangga Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Bapak Ustadz Fakih yang saya hormati, para guru besar, guru-guru kami, para dosen PAI dan juga dosen lainnya, anak-anakku, mahasiswa, mari kita bersyukur kepada Allah bahwa kita mampu saum ini bukan karena kita sehat, tapi justru hanya karena rahmat dan karunia Allah. Kita bisa sholat lebih banyak daripada biasa, sehingga tak terbayangkan kalau di luar saum ini. Itu pun bukan karena kita mau, mampu, kuat, dan sehat, tapi hanya karena keberpihakan rahmat, karunia, dan pertolongan Allah. Syukur kita justru penuh bangga kepada Allah yang memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Izinkan saya membuka screen yang saya siapkan. Pada kesempatan ini kita sebagai tindak lanjut dari ayat akhir dari Al-A'la ini nampaknya perlu kita penekanan ya. Karena di sana sudah ada tazkiyah
qad aflaha man tazakka dan seterusnya. Nampaknya perlu kita arahkan dengan tema urgensi tazkiyatun nafs dalam proses pembelajaran. Saya langsung kepada pembelajaran. Pentingnya tazkiyatun nafs, membersihkan diri, jiwa dalam proses pembelajaran. Mengapa ini penting? Ini kira-kira latar belakang. Sebagian dakwah cenderung memecah persatuan. Husnul khuluq, kehilangan jejak dalam dakwah. Kita saja dulu memang kepada kajian pembelajaran pendidikan yang dikembangkan oleh umat Islam dengan seluruh bentuknya dakwah. Namun kita amati dan kita rasa cukup agak miris tatkala dakwah cenderung menjadi atau memecah umat karena cuma sekedar perbedaan pendapat. Ya. Kalau kata Al-Ghazali, husnul khuluq itu yujibut ta'aluf. Akhlak mulia itu menghendaki terjadinya ta'aluf, saling mendekatkan, mengakrabkan, tahabub, saling mencintai, dan tawafuk, saling menyelaraskan. Jadi kita kehilangan akhlak di sini kalau dakwah justru cenderung memecah antara umat Islam cuma karena perbedaan. Hal-hal yang dilarang oleh Al-Quran, tanaju, saling berbantahan, ungkapan-ungkapan yang meretakkan kedekatan itu juga dilarang, ya. Apalagi cinta yang seharusnya melandasi seluruh komunikasi Muslim dengan sesama Muslim itu juga sudah terasa kering. Kedua, pengembangan ilmu Islam cenderung hanya hadisuhu wa al-fadu. Ini istilah Ghazali juga. Pengembangan ilmu Islam itu cenderung hanya hadisuhu, obrolannya, wa al-fadu, dan kata-katanya. Artinya kehilangan jiwa yang seluruh, yang seharusnya hadir, menjiwai seluruh wacana-wacana keilmuan itu. Itu pun akibatnya seperti tadi yang kedua. Kemudian fenomena ijab birra'i, ijab bin nafsi, bangga dengan pendapat, artinya merasa paling benar. Ijab bin nafsi, bangga dengan diri, dan ijab bil hizbi, dengan bangga dengan kelompok, cenderung menguat dan mempolarisasi perilaku dan kelompok-kelompok Muslim. Sehingga masing-masing hanya membela kelompoknya atau pahamnya. Tak peduli harus bersinggungan, bertentangan dengan kelompok lain yang konsekuensinya mengakibatkan keretakan atau jarak sehingga tidak akrab sesuai semestinya antara Muslim dengan baik secara individual atau secara kelompok. Pembelajaran secara umum masih bersifat sekuler karena teori-teorinya yang tidak memberi ruang yang cukup untuk pengembangan aspek spiritual. Memang ini sudah lama. Justru kita pengembangan tafsir Tarbawiyah itu ya ingin mengarahkan seluruh proses pembelajaran, bidang studi apapun, ya katakanlah jurusan apapun, inginnya betul-betul terintegrasi dan berakumulasi pada aspek spiritual. Dan sebagaimana sering kita katakan, itulah ya, antara misi seluruh pembelajaran yang mestinya dikembangkan menurut kajian-kajian kita ini. Lantas apa yang dimaksud kajian pengertian tazkiyatun nafs itu? Ada beberapa ini pokok, yaitu membersihkan batin hati dari sifat-sifat tercela. Ya. Bagaimana kita datang ke ruangan kelas, di mana hati kita? Apakah ada
pikiran-pikiran yang ini dua sisi ini, mudarris atau muallim dan muta'allim. Ya. Apakah dalam posisi yang kosong, nol, atau hingga tidak peduli apapun dan kita hanya menyampaikan, atau justru ada pikiran-pikiran atau hati yang kurang senang. Mungkin kurang, termasuk yang cenderung kita merasa bisa sendiri. Nah, merasa bisa sendiri. Itu adalah sifat yang kurang baik. Jadi di sana kita kikis dulu dengan tasbih, sehingga pas kita masuk itu dalam posisi yang betul-betul pasrah kepada Allah. Tatkala datang ke ruang kelas itu kita mungkin punya pikiran yang kurang baik, atau ada kebencian, ada hal-hal lain, pokoknya itu harus dikikis dulu. Sehingga yang tadinya biasanya kita merasa bisa sendiri, kalau sudah dikikis, maka akan berbalik merasa tidak bisa. Dan akhirnya keberaniannya tertumpu kepada penyerahan diri kepada Allah. Maka mengisi dan menasihat dengan sifat-sifat terpuji, tawakal, ya, ketulusan, keikhlasan, terarah penuh, tersandar penuh kepada kekuatan Allah, itulah yang akan kemudian mengokohkan kesungguhan, kekuatan, dan keberanian kita. Jadi mungkin kita memasuki dulu pada merasa tidak bisa, merasa tidak, karena memang seperti itu, dan akhirnya akan merasa lebih sanggup tatkala kita sandarkan sepenuhnya hanya kepada Allah. Nah, kemudian menyempurnakannya dengan riyadhah setelah itu tentu saja ada riyadhah dikir-dikir, mungkin sholawat, mungkin itu. Nah, tazkiyah merupakan pokok penting kepentingan Al-Quran, di mana kebahagiaan dunia dan akhirat sangat tergantung kepadanya. Ini keberhasilan pembelajaran yang akan membawa kebahagiaan dunia akhirat ada pada tazkiyah ini. Dasarnya qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, bahagia orang yang membersihkannya tadi, sehingga seluruhnya terarah dan tergantung kepada Rabb-nya. Qad khaba man dassaha, dan sungguh celaka, rugi orang yang mengotorinya, mengotori pikiran hati. Minimal mengosongkan, tidak ada apa-apa kita. Seperti pada ayat yang lalu, pada Al-Shir surat Al-Alaq, qad aflaha man tazakka. Ini satu makna. Sungguh bahagia orang yang telah mensucikannya. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan terus diikuti dengan zikir-zikir dan dibuktikan dengan amal-amal sholat. Artinya 3 rangkai ini merupakan satu kesatuan, dan ujungnya pembinaan utama adalah sholat. Kemudian tazkiyah merupakan salah satu strategi besar dalam pembinaan atau pendidikan umat manusia. Dalam surat Al-Baqarah 129 ada 3 strategi besar. Pertama, Rabbana wab'as fihim rasulan minhum. Ya Allah, dan utuslah di kalangan mereka rasulan, seorang rasul minhum. Yatlu alaihim ayatika, yang membacakan, ada satu tilawah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan mereka Alkitab wal hikmah. Wa yuzakkihim, ada tazkiyah. Jadi tilawah, ta'lim, dan tazkiyah. Sementara di ayat Jum'ah surat 2 ayat 2 posisinya dirubah. Artinya memang tazkiyah itu bisa dan harus di mana-mana terjadi. Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah yang telah mengutus di kalangan umat ummi rasulan, seorang rasul minhum. Yatlu alaihim ayati, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, tilawah. Wa yuzakkihim, di sini wa tazkiyah jadi kedua. Artinya dalam proses terjadi wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan mereka tentang Alkitab was sunnah. Ini dasar-dasar. Bahkan tazkiyah posisinya dirubah-rubah.
Artinya mestinya terjadi pada keseluruhan proses. Urgensinya ini, maaf saya tidak sempat salin ke bahasa Indonesia. Ini saya ambil dari Al-Ghazali. Saya salin, biar saya bacakan saja. Justru perlunya itu dalam masalah ilmu yang tadi kanjakan ini pertama takdimu toharotin, mendahulukan membersihkan diri dari anrodailil akhlak, dari akhlak-akhlak yang jelek, wa madmumil awsab, dan sifat-sifat tercela. Mengapa? Idil ilmu ibadatul qalbi. Ilmu itu, proses pencarian ilmu itu ibadah hati. Mencari ilmu dan apalagi mengajarkannya itu ibadah hati. Wa sholatus sirri, sholatnya sir sanubari. Wa qurbatul batin, dan ibadahnya qurbah batin kepada Allah. Kalau sholat saja perlu suci lahir batin, lahir, ya, maka la tasihhu ibadatul batin wa imaratul qalbi bil ilmi, maka tidak sah juga kata beliau ibadah batin ini, yaitu mengisi hati dengan ilmu itu, wa imaratul qalbi bil ilmi, dan memakmurkan hati dengan ilmu, illa ba'da toharotahi, kecuali setelah mensucikan hati itu an khoba'isil akhlak, dari akhlak-akhlak yang jelek, anjasil awsab, dan sifat-sifat yang kotor. Bagaimana gitu kalau ada sifat-sifat kotor di dalam hati? Bagaimana untuk masuknya ilmu? Wa'lam annal qalbal mashhun bil ghadab wasyarhi lad dunya wa taqallub 'alaiha wal hirsu 'ala tamzik li a'radin nas, itu kalbun fil, bahwa hati yang penuh dengan amarah, benci, marah, atau sikap yang sangat tamak terhadap dunia, dan betul-betul menggila terhadap dunia itu, cenderung ingin merobek kehormatan orang lain. Kalau bicara kadang-kadang karena khutbah saja bisa jadi melihat sasaran dan ingin kita merobek-robek pikirannya atau mencecar istilahnya. Nah, itu sebenarnya sifat-sifat itu kata Al-Ghazali itu kalbun fil makna wa qalbun fis surah. Hakikat itu maknanya kalbun, itu anjing, itu qalbun, memang hati dalam wujudnya mah hati, tapi isinya katanya kalbun aja. Panurul basiro la yu'ahadul makna lassuar, maka nur basiro itu tidak akan masuk ke dalam hati kita, ya. Tidak akan mencatatkan makna dan juga tidak benar. Itu kata Al-Ghazali. Lantas bagaimana kira-kira kalau anak kita dan anak kita penuh dengan hati yang kotor? Kam min talibin radiil akhlaq hassalal ulma. Betapa banyak yang akhlaknya jelek di dalam hati ini, tentu saja maksudnya hati yang kotor. Apakah akan menghasilkan ilmu-ilmu? Mustahil. Jauh kalau untuk memperoleh ilmu yang sesungguhnya akan bermanfaat untuk di akhirat, yang akan membawa kebahagiaan. Kenapa? Innamal ladzi tasma'uhu minal mutarassimin hadisun yalfaqunahu bi asinatim marratan wa yuraddidunahu bi qulubihim ukhra. Sebab yang mereka dengar itu, ya, dari orang, umpamanya dari kita juga cuma mereka kata di hadapan kelas, katakanlah hanya sekedar berdemonstrasi umpamanya, padahal hati kita kosong mengajak kejelekan. Katanya itu hanya rekaan-rekaan kata yang masuk ke dalam melalui lisan mereka, dan sesekali memang masuk hati mereka. Walaysa dzalika minal ilmi, bukan itu, bukan ilmu.
kata Imam Ghazali. Wa qala Ibnu Mas'ud berkata, laisal ilmu bi kasratir riwayah. Ilmu itu bukan banyaknya transfer informasi. Innamal ilmu nurun yuqdafu fil qalbi. Ilmu itu cahaya yang dimasukkan ke dalam hati. Wa qala ba'duhum, kata Al-Ghazali, innamal ilmu al-khasyah. Ilmu itu al-khasyah. Rengkuh ka Gusti, takut dari ayat innama yahsyallah min ibadihil ulama. Wadidalik qala ba'dul muhaqqiqin makna qauluhum ta'allamnal ilma li ghairillah. Kita suka belajar ilmu tapi bukan untuk Allah, untuk sekedar jabatan, untuk sekedar dunia gitu kata Pak Abal ilmu. Maka ilmu itu tidak mau illa ayakuna lillah, kecuali hanya ingin untuk Allah saja. Annal ilma abawam tana'a alaina. Ilmu itu tidak mau dan menolak. Karena itu falam tankasib lana haqiqah. Maka tidak akan terbuka bagi kita hakikat ilmu itu yang cahaya itu. Wa inna ma hasala lahu hadisuhu wa alfadu. Yang kita peroleh itu katanya hanya obrolan dan kata-katanya. Ini kata-kata asli dari Ihya Al-Ghazali. Ya. Langkah-langkahnya lantas bagaimana? Nah, tajrid al-batin tadi mengosongkan dulu pikiran dan hati dari segala selain Allah. Badenaon ka plastik. Sudah pastikan sepenuhnya untuk Allah. Untuk menggapai ridha Allah. Pikiran-pikiran yang terarah ke sana kemari, dilawan dulu. Ya Allah, kenapa pikiran saya ini selalu lawan dengan zikir dan mengisinya dengan kasih sayang, kemuliaan dan akhirat, sehingga mampu menatap anak didik kita dengan bi'aini rahmah. Kemudian ingin mereka sekali mereka jadi hamba-hamba Allah terbaik, dan kata-kata kita muncul yang terarah kepada akhirat. Itu sebelum masuk kelas kita terus seperti itu. Nah, setelah itu mempersiapkan ungkapan atau penjelasan untuk menghadirkan niat, ya. Bisa seperti yang sering saya jelaskan, menghadirkan niat. Mulailah dengan pembelajaran dengan hamdalah, yakni itulah bimbingan Rasulullah. Mulailah bicara pidato khutbah itu dengan hamdulillah. Hamdulillah itu substansinya mengagungkan Allah agar mampu mereduksi sifat-sifat yang kurang baik dalam hati. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil. Segala keagungan hanya milik Allah. Bagaimana tidak dia Rabbil Alamin? Layangkan pikiran yang ngurus alam secara keseluruhan, total, rapi, dan luar biasa. Bagaimana tidak bisa kita agungkan? Tatkala kita agungkan, lantas bagaimana mungkin di dalam hati kita masih tersisa pikiran-pikiran yang tidak baik kepadanya? Jadi bahasa hamdalah itu seperti itu. Anak-anak, mari kita bersyukur kepada Allah. Kita bisa sampai kelas ini hanya karena rahmat Allah. Kita memperoleh SPP itu juga karena karunia Allah. Orang tua kamu sehat juga bukan karena kehebatan mereka, tapi karena rahmat Allah. Terus. Di dalam proses juga perlu mengkoreksikan semua materi ilmu yang disampaikan dengan kehadiran dan keterlibatan. Tentang teori apa yang kita bicarakan, tentang masalah sosial, tentang masalah kealaman. Usahakan kita hadirkan Allah di sana. Yakinkan bahwa itu semuanya bukan hasil rekayasa manusia, ya. Karakter kita, karakter geografis kita, sehingga kita bisa hidup. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Perlihatlah kecemburuan nilai dan keberpihakan yang jelas terhadap nilai-nilai spiritual ilahiyah. Semuanya diharapkan jadi hamba Allah.
Ya, artinya keterarahan kita mengarahkan anak didik kita untuk supaya mereka jadi hamba Allah terbaik itu terungkapkan, terbaca, ya, terapresiasi. Dan sentuhan itu kadang-kadang justru yang lebih dalam menyentuh pikiran dan perasaan mereka. Melebihi dari sentuhan ilmu itu sendiri, artinya informasi tentang kealaman dan lain-lain. Di sanalah ilmu akan kemudian menjadi cahaya. Pastikan agar materi ilmu yang dikaji bersama menjadi cahaya kemuliaan. Nah, nampaknya kalau pembelajaran seperti yang dirancang ini, nampaknya akan berhubungan dengan apa itu hikam nantinya, ya. Dari dua hikmah kami saya akan merancang tema membangun etos kerja yang tinggi dengan al-akhdu bil asbab dohiran dan bil tajrid batinan. Sehingga semangat kita tidak tergantung pada honor, tidak tergantung besar gaji, tapi semangat kita tergantung dengan tajrid, terfokus penuhnya kepada Allah. Jadi nampaknya hampir bergandengan dengan ini. Itu mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan tentang tema ini, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama menerima ilmu yang luar biasa pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah untuk pagi ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Jadi saya izin mohon untuk membacakan pertanyaan yang masuk terlebih dahulu. Untuk pertanyaan pertama, Pak Kiai, mohon penjelasannya dari Pak Kiai. Ini pertanyaan dari Prof. Karim. Mohon penjelasan dari Pak Kiai tentang pedagogik kritis, yakni pedagogik yang membimbing atau memberi contoh berpikir kritis, Pak Kiai. Kemudian pertanyaan dari Prof. Karim juga yang kedua, ini barangkali mau sekalian, yaitu mohon penjelasan dari Pak Kiai tentang etika politik Islam. Begitu Pak Kiai. Mangga Pak Kiai dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun Prof. Karim, bingah di pasihan pertarosan. Mudah-mudahan tiasa ngawaler. Kalau kita menganalisis ayat-ayat yang berhubungan langsung dengan pendidikan, ya konsep-konsep strategisnya dari Iqra saja, ya ternyata konsep Iqra saja yang pertama turun mengandung berpikir kritis. Waktu itu Rasulullah memang sedang berpikir tentang kondisi sosial masyarakat di Arab, ya, yang tidak berkenan menurut pikirannya, dan dikuatkan oleh Iqra. Muhammad baca. Iqra di sana membaca, meneliti dan mengamati secara lebih dalam, ya. Dan terus saja surat Iqra ayat 1-5 itu kemudian memberi solusi. Hal ini pun dilanjutkan berpikir kritisnya Nabi Ibrahim waktu melihat kaumnya mempersonifikasikan Tuhan dengan bintang, bulan. Nabi Ibrahim berpikir kritis tapi tidak frontal. Kemudian dia ingin memberikan solusi dengan melakukan pengamatan. Tapi dia tidak menentang dulu, bahkan bersikap adaptif dengan usahanya itu sampai Nabi Ibrahim mengatakan, Hada Rabbi ini. Nah ini terjadi karena sikap kritisnya Nabi Ibrahim terhadap kondisi masyarakat yang mempersonifikasikan Tuhan dengan benda-benda itu.
Ada kata-kata waktu Ibnu Abbas untuk seperti itu, tapi menurut riwayat lain ini Umar, tatkala ditanya, kaifa asabtal ilma, bagaimana kamu memperoleh ilmu? Qala, dia menjawab, lisanan saulan. Saya punya lisan saulan. Saulan itu tukang bertanya, yang banyak kritis gitu. Seperti Umar, nanti akan ada contoh Nabi Umar bagaimana kritisnya di masa Rasulullah. Itu satu pihak menyebutkan, satu riwayat menyebutkan itu Ibnu Abbas dan satu riwayat mengatakan itu Umar. Ya. Suatu waktu Umar bertemu dengan Mu'ad bin Jabal. Ditanya oleh beliau, mau kemana Mu'ad dan apa? Oh, ini saya akan menyampaikan ini hadis dari Rasulullah kepada masyarakat. Apa hadisnya? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, mengatakan la ilaha masuk surga. Waduh, kata Umar, nanti dulu ini tahan-tahan dulu. Nanti kalau itu disampaikan begitu saja kepada masyarakat, fahum yattakilun, mereka akan anal-analun. Itu apa bahasa Indonesianya anal-analun? Anal-analun. Artinya tenang saja masuk surga dengan mengatakan la ilaha illallah. Kembali lagi kepada Rasulullah, sampaikan apa saran saya begitu. Disampaikanlah oleh siapa? Mu'ad itu kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, sadaqa Umar, benar Umar katanya. Nah, tentu saja bagi kita ini baik dalam Al-Quran atau dalam hadis, itu kita anggap sebuah fenomena-fenomena pedagogis yang harus jadi pelajaran bagi kita dalam pembelajaran. Dalam Al-Quran juga ada ayat yang bercawala takfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basar wal fuad kullun ulaika anha mas'ul. Kamu jangan ikut-ikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Artinya, mendengar, melihat sesuatu, jangan ikut-ikutan. Harus berpikir kritis, melihat. Berpikir dulu, menilai baik buruknya. Sebab pendengaran, penglihatan, dan hati akan diminta pertanggungjawaban. Nah, Al-Quran betul-betul mengakang agar kita jangan ikut-ikutan begitu saja terhadap kenyataan, pendapat, pikirannya. Tapi harus betul-betul mengkritisinya dengan baik. Ada juga ayat yang mengatakan ya tentang orang itu, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, tatkala datang seorang fasik membawa berita fatabayyanu. Perlu tabayyun, itu juga harus mengkritisi dulu. Kira-kira seperti itu. Ada hadis yang mengatakan juga mandanan al-qais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu yang mampu mengkritisi dirinya, menghitung dirinya, dan dia beramal. Itu semua bisa bermakna mengarahkan, membimbing kita untuk berpikir kritis. Al-Quran juga memberikan contoh-contoh berpikir kritis. Tatkala diseru, idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Kata mereka, katakan kepada mereka, ikutilah yang Allah turunkan. Mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina alayya aba'ana awalokan. Kami kan ini sudah mengikuti warisan-warisan nenek moyang kita. Langsung dikritisi Al-Quran. Awalau kana abahum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apakah mereka akan diikuti saja sekalipun mereka tidak cukup berpikir baik dan tidak mendapat hidayah? Itu pemikiran. Contoh bahkan Nabi Ibrahim sangat kritis, ya. Tatkala Nabi Ibrahim berdialog dengan si Namrud, ya,
Alam taro ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahul mulk. Bagaimana Ibrahim berdebat secara kritis tatkala berkata Ibrahim kepada Ibrahim, Rabbil ladzi yuhyi wa yumit. Rabbku adalah yang menghidupkan dan yang mematikan. Kata dia itu, raja itu, ana uhyi wa umit. Saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Ambil dua manusia, satu dipenggal, dan satu dihidupkan, kan itu bisa. Nabi Ibrahim dengan cerdasnya, innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Allah, Rabb kami ini bisa mendatangkan matahari dari masyriq, timur. Coba katanya datangkan matahari dari maghrib. Wah, fabuhitalladzi kafar, dibuat tidak berdaya itu orang kafir dengan kritis pemikiran Nabi Ibrahim yang sangat kritis. Tatkala Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung, ya, di kerajaan itu semuanya dihancurkan dan disisakan yang paling gede dan kapaknya digantungkan di situ. Waduh, marahnya luar biasa raja. Siapa yang berani mengerusak Tuhan kita ini? Oh, ya, kata yuqalulahu Ibrahim, kata yang coba datangkan ke sini, kata dia. Dan sudah datang Nabi Ibrahim, qalu a'anta fa'alta hadza bi ali tahiyatina ya Ibrahim? Ibrahim, kamukah yang melakukan ini? Kata Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum. Itu tuh kata yang dilakukannya oleh yang paling besar. Was'alu anu jantikan. Silahkan tanya kalau mereka berbicara. Akhirnya mereka kalah. Tuhan mereka ternyata tidak bisa bicara parojamu ila anfusi, mereka kembali kepada diri mereka. Wah, itu cara berpikir dan diskusi yang kritis. Banyak contoh-contoh ternyata dalam Al-Quran yang seperti itu. Seperti kita pastikan bahwa katakanlah fenomena-fenomena atau contoh-contoh kisah-kisah itu kita tempatkan sebagai fenomena pedagogis yang kita bisa angkat sebagai bahan pengembangan pedagogik kita. Ini mungkin apa yang dimaksud oleh Prof. Mudah-mudahan tidak terlalu jauh dari yang diharapkan, ya. Seperti itu, ya, kira-kira saya temukan sementara ini, kira jawabnya. Yang kedua itu tentang tadi etika politik Islam. Apa saja kira-kira? Ini pun ya katakanlah yang muncul saja dalam pikiran saya. Pertama, cita-cita politik Islam adalah ummatan wasatoh, yaitu umat yang adil dan layak jadi rujukan bagi umat lain. Fakadzalika ja'alnakum ummatan wasatoh. Dari kami jadikan kamu umatan wasatoh, umat pertengahan, umat yang pertengahan yang adil, yang jadi khairu ummah dan menjadi layak jadi rujukan bagi umat lain. Nah, kemudian mungkin kedua, kekuasaan adalah amanah dari konstituen, katakanlah, dan hakikatnya dari yang pemberi amanah, ya Allah. Ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Nah, karena itu amanah, maka wajib menyampaikan amanah kepada hak-haknya. Wa idza hakamtum bainan nas fantahkumu bil adli. Dan kamu tidak melakukan, menghukum atau memberikan keputusan, kebijakan dari mana antahkumu bil adli, sedangkan menetapkan hukum dengan keadilan. Innallaha ya'idukum bih na'imma ya'idukum bih. Sesungguhnya sangat indah, baiklah nasihat Allah kepadamu. Kira-kira ketiga, penguasa adalah kepanjangan tangan dari Allah dan Rasul. Karena seluruh kebijakan dan peluang harus sejalan dengan sumber atasannya, yaitu Allah dan Rasul. Inna ya ayyuhalladzina amanu atiullaha
warati urrasul wa ulil amri minkum. Rata-rata ahli tafsir, kenapa di wa ulil amri tidak pakai wa ati'u? Berarti mentaati ulil amri itu ada ketergantungan sejauh mana dia mengikuti atau tidak bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Pengangkatan pemimpin prinsipnya adalah tauliyatul aslah, mengangkat orang yang paling pantas dan paling layak dengan kriteria dua saja. Para ulama menetapkan al-amin, jujur, yang mengakar pada khasyatullah, kejujuran. Dan kedua al-qawi, yang mengakar yang berarti memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan tugasnya dan ditentukan dengan cara musyawarah. Ini mungkin tiga kata politik itu. Ini ternyata diambil dari kisah Nabi Musa, ya. Ya abatis ta'jirhu fa inna khairu man ista'jartal qawil. Waktu Nabi Musa ketemu dengan putri Nabi Syu'aib, ya, kemudian dipanggil Nabi Musa dan putrinya minta, "Bapak, pekerjakan saja itu orang itu." Maksudnya Nabi Musa, sebaik-baik yang Bapak pekerjakan al-qawiyul amin, yang memiliki qawi, memiliki kompetensi yang memadai, al-amin, yang jujur. Ini rata-rata ada buku-buku asasnya ke sana. Nah, musyawarah ada wa amruhum syura bainahum, itu ya. Segala gerak dan upaya politik pada dasarnya adalah ibadah untuk menjemput pertolongan Allah. Karena itu pengangkatan para pemerannya tidak boleh atas dasar ambisi, apalagi dengan cara riswah. Sebab itu akan membuka pintu fitnah. Wah, luar biasa ini. Ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman, la tas'alil imarah, kata. Kamu jangan berambisi untuk menerima kepemimpinan. Minta-minta jangan. Fa innaka in u'titaha an mas'alatin. Karena kalau engkau diberi kepemimpinan atas ambisimu, ukil ta'alaiha, kamu akan dibebani kepemimpinan itu, artinya lepas dari pertolongan Allah. Tapi wa in u'titaha min ghairi masalah. Tapi kalau engkau diberi kepemimpinan itu bukan atas ambisimu, wa'in ta'alaiha, kata Rasul, kamu akan ditolong oleh Allah. Hadis Bukhari itu, ya. Mungkin yang terakhir ini, ya, yang terakhir, kasih sayang dan cara pandang sayang harus menjadi landasan dalam pengembangan komunikasi politik, tentu saja komunikasi dengan warga, komunikasi dengan konstituen, ya. Kalau kasih sayang yang melandasi, maka kejemu ke lapangan dada untuk menerima kehadiran siapapun, ya. Juga mungkin karena sayang ingin sekali umatnya lebih baik, bisa mendoakan dan lain-lain. Ayatnya seperti yang sudah kita pahami atau kita tahu, fabima rahmatim minallah lintalahum. Karena rahmat dari Allah, Muhammad, engkau lemah lembut kepada mereka. Kalau engkau keras kasar, mereka akan enyah dari. Fa'fu anhum, maafkan mereka, artinya lapangkan dadamu untuk memaafkan dan menerima kehadiran mereka. Wastagfirlahum, oh salahnya luar biasa, oh wastagfirlahum, mohonkan ampun. Wasyawirhum, ajak bicara, tanya masalahnya, apa harapannya. Itu. Tapi semuanya kalau dengan cara itu, semuanya menghadapi tugas masalah dan juga program-program ya, pembangunannya, tidak juga lantas menumpukan kekuatan, segala kekuatannya pada diri dan kekuatan ekonomi, kecerdasan dan lain-lainnya. Faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah, ini hanya kira-kira apakah ini yang dimaksud atau tidak, kira-kira seperti itu. Mohon maaf kalau tidak pas, Pak. Itu mungkin Pak Paki masih ada pertanyaan? Baik Pak Kiai, hatur nuhun atas jawabannya. Mungkin saya akan izin membacakan pertanyaan satu lagi dari jamaah Pak Kiai.
terkait mohon izin bertanya, Pak Kiai, bagaimana hukum sholat tahajud di tengah malam padahal sudah sholat witir setelah tarawih. Sedangkan ada hadis yang menjelaskan bahwa sholat witir harus dijadikan sholat terakhir. Mungkin demikian Pak Kiai, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, betul. Rasanya ini Mas sudah ya 2 minggu yang lalu kalau tidak salah, tapi tidak apa-apa. Betul ada hadis ij'alu akhira sholatikum bil-laili witron. Itu dari Abdullah bin Umar, salah, diriwayatkan oleh Bukhari. Jadikan sholat terakhir kamu di malam itu witir. Jadi witir sebagai penutup. Nah, tapi kemudian ada hadis Tirmidzi atau bahkan Abu Dawud, karena Abu Dawud di atas Tirmidzi itu kualitasnya, yang mengatakan la witroni fil lail. Tidak ada 2 witir dalam pilailin pada satu malam. Nah, bagaimana hubungan 2 hadis ini? Apa maksudnya dawitroni pilailin? Tidak ada 2 witir dalam satu malam, ya. Kalau tidak salah ini di Bulughul Maram itu disusun seperti itu setelah hadis di Bukhari, kemudian hadis berikutnya hadis itu la witroni pilailin. Tidak ada witir dalam satu malam. Nah, ternyata ini bisa dijelaskan kalau itu kan Bulughul Maram tulisan Ibnu Hajar al-Asqalani ya. Ini juga mendapat penjelasan oleh Ibnu Hajar sendiri di dalam Fathul Bari ya. Berdasar penjelasan ini hadis dari Kes bin Tolik. Kata Kes, bapak saya mengunjungi saya suatu hari di bulan Ramadan, ya, sampai dia berbuka di rumah saya. Nah, kemudian ikut sholat taraweh dan witir di masjid. Kes itu putra Tolik ya. Nah, setelah selesai sholat berjamaah sholat witir pulang. Ternyata masuk lagi ke masjid biasa beliau sholat, katanya di lemurnya, ya. Kemudian dia sholat lagi, bahkan karena biasa jadi imam, dia jadi imam. Setelah sholat selesai, tinggal witir, beliau mundur, kemudian dia memajukan seseorang untuk menggantikannya. Imam untuk mengimami sholat witir. Kata dia, silahkan imami, aku sudah witir dan aku mendengar bahwa Rasulullah pernah bersabda la witroni fil lail. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Oh, jadi sekalipun sudah witir tadi Isya ya, nanti sholat lagi, sholat apa, saat sunat malam, tahajud lagi, silahkan seperti yang dilakukan oleh Tolik, bapaknya Kes ya. Ini sahabat yang melaksanakan demikian dan dihubungkan dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu yang bisa saya sampaikan dan karena itu yang saya temukan ya. Terima kasih Pak Fakih itu. Baik, Pak Kiai. Ternuhun. Mangga kepada Bapak Ibu para jemaah sekalian, barangkali ada pertanyaan, diberikan satu kesempatan. Dipersilahkan. Ya. Sepertinya alhamdulillah sudah memahami kita semua insya Allah. Kalau tidak ada mungkin mohon berkenan untuk Pak Kiai memimpin doa. Mangga Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim sultan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka. Dan kasih sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihi sayangi kami di saat kami kecil. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau anugerahkan pada hari ini, pada bulan ini, kesempatan ibadah yang luar biasa kepada kami, ya Allah. Engkau anugerahkan kesempatan sehingga kami mampu berpuasa dengan sebatas kemampuan kami, ya Allah. Kami pun bisa menambah ibadah kami sebatas kemampuan kami, ya Allah. Namun itu pun hanyalah anugerah-Mu, ya Allah. Kami tidak punya apa-apa kecuali yang Engkau kehendaki dan Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Kebaikan-Mu tak terhitung, ya Allah. Setelah Engkau memberikan segalanya kepada kami, hidup kami, potensi-potensi diri kami, alam sebagai tempat kami hidup yang juga untuk melayani kami, ya Allah. Engkau pun ganjar kami dengan segala ibadah kami. Ya Allah, bagaimana Engkau janjikan pada bulan ini ada ampunan total yang memungkinkan dengan mengantarkan kami sebagai hamba-Mu yang bersih dari dosa di akhir Ramadan ini, ya Allah. Berikanlah kesempatan kepada kami untuk menggapai anugerah-Mu terbesar itu, ya Allah. Amin. Berikanlah kemampuan ibadah sebaik-baiknya, ya Allah. Bimbinglah pikiran, hati, dan seluruh aktivitas kami. Amin. Agar seluruhnya berjalan di atas harapan-harapan-Mu terbaik, ya Allah. Amin, ya Allah. Jadikanlah saum kali ini betul-betul yang mengantarkan kami ke surga-Mu, ya Allah. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sampaikan terima kasih kepada Pak Kiai yang sudah menyampaikan ilmunya, memimpin doa. Kita doakan para jamaah sekalian, semoga Pak Kiai selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami ucapkan terima kasih pada para ustadz, para kiai yang sudah hadir, pada para guru besar, para bapak ibu dosen, pada bapak ibu jamaah sekalian, dan para teman-teman mahasiswa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih semuanya. Mungkin di akhir saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan lagi kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara demi acara telah kita lewati. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Kiai Aam Abdul Salam dan Bapak Ahmad Fakihuddin SPD MPD serta hadirin wal hadirat yang sudah hadir pada kajian tafsir Narbawi kali ini.
Saya Fadilah sebagai MC pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Makasih Pak Kiai, Pak Ahmad. Alhamdulillah Pak Haji, alhamdulillah. Bagaimana di Makassar sana? Alhamdulillah baik-baik Sat ya. Enggak hujan? Ya sehat Sat. Alhamdulillah, terima kasih Ya. Pak. Baik. Insyaallah ya. Iya, Nuhun, makasih. Kiai. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi Mau beraktivitas pagi-pagi dulu Pak. wabarakatuh. Ya. Sehat, Hendrik. Tur sewu nuhun, Bapak. Kami sami buat tur nuhun tiasa lu. Wilujeng ngiring-ngiringan. Amin, amin. Assalamualaikum. Ya, tetap sehat, Pak Kiai. Amin. Nuhun. Pak Kiai badan ngaimutan tabu 8 kuliah duha Pak Kiai. Oh, tabu duha ada tabu 8 mangga. Mungkin linknya ku abi dikinten. Oh, mangga. Nuhun Pak Kiai. Ya, Bapak Ibu izin mengakhiri meeting. 1, 2, 3.